Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang season keempat, Sarang Ratu Iblis bagian kelima. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Masih di lokasi Bloody berada. Tidak tanggung-tanggung, Bloody dikawal oleh 5 jenderal iblis sejati yang memiliki tanda lahir jauh lebih tinggi darinya. Meskipun Bloody tidak berada dalam kerangkeng besi sekalipun, dia tidak mungkin bisa meloloskan dari para iblis sejati tersebut. Berpikirlah, apa yang harus kita lakukan, Ren? Untuk saat ini, aku tidak memiliki rencana, Bloody. Kemungkinan lolos adalah 0%. Pulihkan lukamu terlebih dahulu. Kita pikirkan rencana selanjutnya, balas Narendra. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan dengan luka seperti ini, Ren. Kemudian Bloody mulai menyapa para iblis yang mengawalnya. Hei, apakah kalian iblis yang baru lahir? Aku belum pernah melihat kalian, sapa Bloody. Tidak ada yang menjawab ucapan Bloody. Membosankan. Kenapa kalian diam? Siapa nama kalian? Iblis keberapa kalian? Apa kalian... Sial! Pundak Bloody tiba-tiba berlubang sebesar jari. Diamlah. Berikutnya adalah mulutmu jika kau bicara lagi, ucap salah satu jenderal iblis sejati serius. Nah, sekarang pulihkan lukamu, Bloody. Tidak usah banyak bicara, kata Narendra. Sialan, apa-apaan mereka itu? Tiba-tiba menyerangku tanpa peringatan terlebih dahulu, balas Bloody. Sepertinya mereka bukan iblis sembarangan, Bloody. Kita tidak tahu perkembangan bangsa iblis saat ini bagaimana. Pulihkan segera lukamu. Di sarang Ratu Iblis berada. Jaka dan Ryo berada di kurungan gantung seperti Master Duyi sebelumnya. Jaka melakukan meditasi untuk pemulihan. Luka yang dialami Jaka tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan Ryo. Sarang Ratu Iblis saat ini juga dijaga lebih ketat. Semua penjaga sebelumnya digantikan. Saat ini 10 penjaga sarang Ratu Iblis adalah iblis sejati. Tidak ada yang bisa mengacau di sana. Aku hampir pulih sepenuhnya, tapi Ryo dalam kondisi yang buruk. Aku bisa saja lolos dari kerangkeng ini kapan saja, tapi mustahil bagiku bisa melewati penjaganya. Untung saja keris Brawogendi sempat aku sembunyikan ke dalam jiwaku. Jika tidak, aku pasti akan kebingungan. Yang jadi masalah sekarang adalah Ryo. Dia tidak mungkin bisa membantu dalam kondisi seperti itu. Ayolah berpikir, apa yang harus aku lakukan? Batin Jaka berpikir keras. Tuan Jaka, ucap seseorang melalui kesadaran spiritual. Jaka celingukan mencari sumber suara. Di sebelah sini, Tuan. Jaka masih celingukan mencarinya, padahal sosok yang bicara dengannya tak jauh dari kerangkeng yang mengurungnya. Siapa kau? Di mana kau berada? Apa maumu? Balas Jaka yang masih celingukan. Saya berada tepat di seberang kurungan yang memenjarakan Anda, Tuan, katanya. Iblis. Apa kau iblis yang sedang berdiri di penjara besar yang ada di belakangmu? Ucap Jaka. Benar, Tuan. Apa maumu? Saya akan membantu Anda keluar dari sini. Apa aku harus mempercayaimu? Saya adalah bawahan Tuan Tori. Saya Aoji. Percayalah, saya akan mencari cara untuk membantu Anda, jelas Aoji. Aoji adalah Tuan Iblis yang dikendalikan oleh Tori menggunakan ajian Liung Sabar. Aoji juga berperan penting saat menyelamatkan Suyoto saat itu bersama Roka leluhur klan Zen. Jadi begitu, baiklah, aku bisa mempercayaimu. Lalu, apa yang akan kau lakukan untuk membantuku? Tanya Jaka. Saat ini saya tidak bisa berikan bantuan apa-apa, Tuan. Saya hanyalah pengawas rendahan yang ditugaskan di sini.
Tapi saya akan berikan informasi yang mungkin akan berguna bagi Anda, Tuan, jawab Auji. Bisa dipahami. Lalu, informasi apa yang ingin kau sampaikan, Auji? Saya dengar desas-desus bahwa Devil Hunter telah tertangkap. Tidak lama lagi dia mungkin akan sampai kemari. Devil Hunter, siapa dia? Katakan saja secara langsung, tidak perlu dipotong-potong, pinta Jaka. Baik Tuan, namanya adalah Bloody. Dia telah membunuh beberapa iblis sejati. Dia berkhianat kepada bangsa iblis karena... Panjang lebar Auji menjelaskan. Jaka tentu saja tidak mengetahui informasi tentang Bloody. Auji telah mendapatkan informasi dari Tori langsung. Jarak tidak mempengaruhinya. Awalnya memang Tori dan Auji tidak bisa melakukan kontrak jarak jauh. Itu karena kendala Auji masih cukup lemah. Sekarang Auji memiliki kemampuan yang kurang lebih setara dengan Jenderal Iblis biasa. Komunikasi dengan Tori dari jarak jauh tidak lagi masalah. Auji juga diperintahkan untuk menyusup di sarang Ratu Iblis sebelum setelah menyelamatkan Suyoto. Tentunya untuk mencari keberadaan Raka Sidan. Siapa sangka dengan kemampuannya, Auji bahkan dipekerjakan sebagai pengawas di penjara sarang Ratu Iblis dan secara kebetulan bertemu dengan Jaka yang saat itu sedang bertugas. Jadi seperti itu, aku tidak menyangka Narendra akan melakukan hal yang gila, ucap Jaka. Tuan Tori meminta Anda untuk bekerja sama dengan Tuan Bloody. Saya akan mencari cara untuk membebaskan Anda nanti, balas Auji. Dimengerti, aku bisa keluar kapan saja dari kurungan ini. Kau tidak perlu repot-repot mengeluarkan aku dari sini. Lakukan saja tugasmu, apa yang diperintahkan Tori. Baik Tuan, seperti yang dikatakan oleh Tuan Tori, Anda memang sangat bisa diandalkan. Mungkin kita bisa berhasil mengatasi situasi ini, Auji sedikit memuji. Terlalu cepat kau memikirkan keberhasilan. Tapi aku hargai kepercayaanmu itu padaku. Karena Jaka tidak bisa berdiri, dia tetap memasang pose andalanya dengan duduk bersila sambil mengangkat sedikit kepalanya dan menutup matanya. Sejujurnya, Jaka sudah mulai frustasi. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Tapi semangatnya kembali bangkit saat seseorang mempercayainya. Kemampuan spesialnya adalah jiwa sugesti. Jadi, apa yang disugestikan orang lain itu akan menjadi kekuatan baginya. Tentu saja Tori tahu itu dan perintahkan Auji untuk memuji Jaka jika bertemu dengannya. Sementara itu, di dalam sarang Ratu Iblis, di suatu tempat tersembunyi, tempat di mana para iblis dilahirkan, di suatu wilayah yang luas, di dalam sarang Ratu Iblis terdapat ribuan telur sebesar 2 kali lipat drum minyak. Telur-telur tersebut memiliki akar di bawahnya yang membuat telur tersebut berdiri kokoh. Satu dari ribuan telur telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, samar-samar dan hampir tidak terdeteksi. Aku, di mana aku berada? Perasaan ini sangat aneh. Sebenarnya, apa yang terjadi denganku? Apa aku sudah mati? Aku benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Tunggu, tangan menjijikan ini. Apa ini tanganku? Tidak, tubuhku. Oh, wajahku. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Sosok dalam telur itu seperti terguncang menyadari wujudnya sendiri. Sosok di dalam telur itu semakin terlihat pergerakannya. Telur itu berguncang seperti akan menetas. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Jelas-jelas semua telur yang ada di sana adalah para iblis. Lalu kenapa sosok dalam telur tersebut seperti tidak menerima bahwa dia adalah seorang iblis? Apakah terjadi sesuatu kesalahan? Atau jangan-jangan di dalam telur tersebut adalah... Salah satu telur mulai retak. Terlihat mata merah menyala di sela-sela cangkang telur yang terbuka. Energi iblis yang pekat keluar saat telur sepenuhnya terbuka. Terlihat sosok makhluk berwarna hitam kemerahan keluar dari bekas telur yang hancur.
Sosok tersebut memeriksa kondisi tubuhnya sendiri, mulai dari tangan yang memiliki kuku yang tajam, kedua lengan masing-masing memiliki 3 duri seperti pedang, juga memiliki ekor dengan ujung runcing seperti tombak, serta kepalanya yang botak dengan mata yang sedikit merah. Oh, aku ini siapa? Aku. Sosok itu berteriak kencang dengan suara yang berat sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Terlahirlah sosok iblis kuat dari sarang Ratu Iblis, seorang jenderal iblis dengan evolusi terkuat. Kelahirannya sudah memiliki ingatan yang dalam tentang bangsa iblis, meskipun ada beberapa ingatan lain yang samar-samar bahwa dirinya adalah manusia. Dia adalah Raka Sidan. Seharusnya terjadinya kasus seperti yang Raka alami ini tidak pernah terjadi sebelumnya, karena mereka yang dijadikan sumber energi sarang Ratu Iblis akan kehilangan jati dirinya. Dengan kata lain, mereka akan mati karena jiwanya diekstraks atau dilebur menjadi sumber energi. Hanya ada satu kemungkinan kenapa Raka masih bisa memiliki kesadarannya. Saat Raka Sidan ditangkap oleh bangsa iblis, dia dalam kondisi dikendalikan atau menyatu dengan pendampingnya yang bernama Rek, sosok makhluk leak yang ganas. Saat jiwa Raka dileburkan untuk sumber energi, kemungkinan yang melebur adalah jiwa Rek. Jiwa Raka yang masih utuh terbawa aliran energi sarang Ratu Iblis dan terjebak dalam proses pembentukan jiwa iblis, sehingga Raka menyatu dengan tubuh iblis. Selain Raka memiliki ingatan terkait dengan iblis, dia juga memiliki ingatan yang samar sebagai seorang manusia. Kemungkinan Raka mengalami amnesia berat. Entah ada kemungkinan bisa sembuh atau tidak. Mungkin secara perlahan ingatannya akan kembali seiring waktu berlalu. Telur-telur lainnya mulai menetas lebih cepat karena dorongan dari Raka yang berteriak hingga mengguncang tempat kelahiran iblis tersebut. Berbagai makhluk dan jenis iblis mulai bermunculan. Mereka semua adalah iblis. Batin Raka waspada menepis bahwa dirinya sendiri juga iblis. Raka menatap mereka dengan permusuhan dan tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Hei, apa yang kau lakukan? Dia gila. Raka tidak peduli dengan ucapan mereka dan terus membantai iblis yang ada di depan matanya. Hentikan dia! Ayo kita serang bersama-sama! Bunuh! Raka mulai dikeroyok, tapi tubuh iblisnya sangat kuat. Tidak ada yang bisa menandinginya meskipun dia dikeroyok oleh ratusan lebih iblis. Dari ribuan iblis yang ada, hanya menyisakan 15 iblis yang tersisa termasuk dirinya. Sialan. Ini cukup melelahkan. Raka cukup kelelahan menghadapi begitu banyak iblis. Dari 15 iblis yang tersisa, beberapa juga ikut bersenang-senang membantai iblis-iblis yang begitu banyaknya. Mereka tidak membantu Raka. Mereka bertindak sendiri dengan alasan bersenang-senang. Wah, cukup menyenangkan juga. Ucap salah satu jenderal iblis yang baru lahir. Kebanyakan dari mereka tidaklah berguna, jadi aku rasa tidak masalah juga membunuhnya, sahut jenderal iblis lainnya. Raka melirik ke arah mereka dengan tatapan permusuhan. Ada apa denganmu? Apa kau juga akan melawan kami? Dia sudah kelelahan, tapi aku akui dia cukup hebat. Tidak perlu buat masalah. Aku rasa dia sudah kelewatan. Ratu mungkin tidak akan menghukum kalian, ucap salah satu jenderal iblis yang duduk tenang di bekas telur yang menetas tanpa ikut andil dalam pembantaian tersebut. Hahaha, biarlah jika itu terjadi. Kita jelaskan saja bahwa mereka... Hei, apa yang kau lakukan? Ini sudah cukup,
ucap salah satu jenderal iblis melindungi jenderal iblis lainnya yang diserang oleh Raka tiba-tiba. Ah, terima kasih. Jika kau tidak menahan serangannya barusan, aku pasti mati. Tidak perlu berterima kasih. Kau akan dibutuhkan untuk perang nanti. Hei kau, sudah cukup, hentikan. Tidak perlu ada lagi pertarungan. Raka berhenti menyerang saat di hadapannya berkumpul sekitar 7 jenderal iblis yang siap menghentikannya jika berulah lagi. Raka mungkin masih percaya diri jika 1 lawan 1 meskipun dia dalam kondisi lelah. Tapi jika diserang bersamaan, Raka pasti tamat. Tempat tersebut bergetar, lalu muncul kelopak bunga yang besar sekali yang masih tertutup. Kelopak bunga itu terbuka perlahan. Sosok di dalamnya mulai terlihat, seorang iblis yang memiliki jenis kelamin wanita dengan wujud yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ucap sosok tersebut, sang ratu iblis, iblis ke-40, Tiren. 15 iblis yang baru lahir ketakutan melihat kemunculan ratu iblis. Raka sedikit pun tidak memiliki keberanian, bahkan hanya dengan menatapnya saja. Itu sudah jelas, ratu iblis adalah sosok yang paling kuat. Raja iblis Mogu bahkan bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan ratu iblis. Hanya saja ratu iblis tidak bisa keluar dari sarangnya, karena dia memiliki dunianya sendiri, yaitu sarang ratu iblis. Sarang ratu tidak bisa dibandingkan dengan sarang iblis lainnya. Selain memiliki luas yang sangat besar, bibit iblis yang terlahir di sarang ratu iblis memiliki energi iblis yang hampir sama dengan energi iblis yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Yang mulia ratu, mereka yang telah melakukan pembantaian ini untuk kesenangan mereka, ucap salah satu jenderal iblis menunjuk ke 7 jenderal iblis. Dia yang memulainya, yang mulia ratu. Bahkan dia masih belum puas dan mencoba menyerang kami juga, protes salah satu iblis dari rombongan ke-7 iblis tersebut. Beraninya kalian melakukan pembelaan. Apa yang kalian lakukan sangat merugikan bangsa iblis. Kalian semua akan mendapatkan hukuman. Ratu iblis mulai marah. Tekanan yang berat dirasakan oleh ke-15 iblis yang baru lahir. Mereka tidak bisa bergerak. Beberapa ambruk karena tidak kuat menahan tekanan tersebut. Menarik. Lirik ratu iblis kepada salah satu iblis yang menarik perhatiannya, kemudian menghilangkan tekanan energinya. Ratu iblis mendekati Raka. Meskipun tekanan yang diberikan ratu iblis telah hilang, Raka masih tidak berani berdiri. Nalurinya mengatakan dia akan langsung mati jika bertindak gegabah. Ratu, dia adalah yang pertama memulai pembantaian ini. Hukumlah dia dan... Tiba-tiba tubuhnya hancur dan meledak, hanya terkena kerikil kecil yang dilemparkan oleh ratu iblis. Berisik sekali. Jika ada yang berani angkat bicara lagi, kalian akan bernasib sama sepertinya. Ratu iblis memperingatkan. Ancaman ratu iblis cukup untuk membuat para iblis gemetaran ketakutan. Nak, berdirilah. Tidak perlu takut padaku, ucap ratu iblis kepada Raka dengan lembut. Raka menuruti perintahnya dan berdiri di hadapan ratu iblis. Hahaha, lihatlah, luar biasa sekali dirimu. Kau adalah satu-satunya yang terlahir istimewa. Aku akan memberimu nama Baron, Red Baron, kata ratu iblis. Raka masih terdiam. Dia tidak berani membalas ucapan ratu iblis. Bagaimana? Apa kau menyukai nama yang aku berikan? Bicaralah. Terima kasih, yang mulia ratu. Bagus. Raka masih tidak tahu dengan jati dirinya sendiri. Meskipun dia berusaha untuk berontak dan tidak menerima kenyataannya bahwa dia sekarang adalah iblis, tapi nama yang diberikan oleh ratu iblis membuatnya senang. Tubuh iblisnya tidak bisa membohongi bahwa diperlakukan dengan baik oleh ratu iblis adalah suatu kebanggaan.
Sementara itu, di luar sarang Ratu Iblis, rombongan yang membawa Bloody telah sampai dan langsung dipindahkan ke ruang tahanan khusus yang tidak jauh dari lokasi Jaka ditahan. Pastikan penjagaannya diperketat, jangan sampai mengacau, Ucap iblis sejati yang mengawal Bloody. Tenang saja, akan aku pastikan itu, Balas iblis sejati penjaga sarang. Para iblis sejati melakukan percakapan kecil sebelum mereka meninggalkan lokasi. Bloody satu-satunya menjadi tahanan besar yang khusus dijaga oleh satu iblis sejati yang kuat. Dia dijaga oleh iblis yang kuat, sedangkan aku tidak ada yang menjaganya. Apa mereka meremehkan aku? Batin Jaka. Hei Bloody, Mas Ren, apa kau mendengarku? Ucap Jaka dalam percakapan tersembunyi dengan kesadaran spiritualnya. Suara ini, Mas Jaka? Narendra langsung terhubung. Yo, aku masih tidak percaya mendengarnya. Apa yang kau lakukan, Mas Ren? Tapi ternyata kau benar-benar melakukannya. Kau sungguh nekat, Balas Jaka. Aku tidak punya pilihan, Mas Jaka. Tapi yang terpenting sekarang, bagaimana harus keluar dari sini? Kata Narendra, dan Bloody hanya mendengarkan. Aku bisa lolos kapan saja dari kurungan ini. Tapi selanjutnya, bagaimana kita menangani para penjaga itu? Mereka sepertinya bukan iblis biasa, Balas Desta. Kita tidak mungkin lolos dari mereka meskipun ada 10 iblis sepertiku. Apa kau punya rencana, manusia? Sahut Bloody. Aku sungguh tidak nyaman bicara denganmu, mengingat kaulah yang mencelakai teman-temanku, Ucap Jaka. Bloody langsung diam. Sudah, jangan mengungkit yang sudah berlalu, Mas Jaka. Apapun situasinya sekarang ini, saat ini kita punya tujuan yang sama. Jadi lupakan masalah yang lalu, Mas Jaka, pinta Narendra. Aku akan menghormati keputusanmu, Mas Ren. Rio tiba-tiba dalam kondisi buruk lagi. Dia bahkan tidak mampu untuk duduk dan tiba-tiba terkapar. Manusia itu sepertinya sudah dalam kondisi siap untuk dijadikan sumber energi sarang iblis. Segera pindahkan dia ke sarang Ratu Iblis, perintah Jenderal Iblis Sejati. Beberapa iblis kemudian membawa Rio untuk dimasukkan ke dalam sarang. Gawat, sepertinya sudah tidak punya waktu lagi. Kita tidak bisa kehilangan Rio, ucap Jaka sambil mengeluarkan keris Brahwogeni yang siap dicabut dari sarungnya. Apa yang harus kita lakukan, Mas Jaka? Menolongnya akan mustahil dengan situasi sekarang ini, balas Narendra. Kita memang tidak akan bisa lolos dari sini, tapi dilihat dari situasinya, mereka memasukkan Rio, menunggunya hingga kondisi Rio benar-benar tidak berdaya. Atau dengan kata lain, saat ini Rio tidak bisa melakukan perlawanan. Aku punya rencana, Mas Ren, alihkan perhatian iblis yang menjagamu. Kita akan menyusul Rio, jelas Jaka. Maksud Mas Jaka, kau ingin memasuki sarang Ratu Iblis? Tolong jangan nekat, Mas Jaka. Kita tidak tahu ada apa di dalam sarang itu, cegah Narendra. Tidak ada waktu untuk berpikir dua kali. Kita tidak mungkin lolos dari penjaga di sini. Setidaknya, ayo kita buat taruhan dan masuk ke sarang iblis. Api Brahwogeni mengamuk. Kurungan besi yang menahan Jaka langsung meleleh. Sudah cukup untuk bersabar. Kini dia akhirnya beraksi. Apakah Jaka akan masuk ke sarang Ratu Iblis dan menghancurkan dari dalam? Atau malah justru di dalam sarang adalah tempat yang jauh lebih berbahaya lagi? Ini adalah pertaruhan yang bahkan Jaka sendiri ragu untuk melakukannya. Jaka telah mencabut pusaka dari sarungnya dan menyabetkan melingkar ke arah kurungan yang menahannya. Seketika kurungan meleleh dan Jaka bisa lolos. Bloody mengalihkan perhatian iblis sejati yang menjaganya. Meskipun begitu, iblis sejati tetap menyadari apa yang terjadi dengan keributan yang Jaka lakukan. Apa itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ucap iblis sejati yang menjaga Bloody dan hendak melangkah melihat situasinya. Akan tetapi
Bloody langsung mencengkram iblis tersebut dengan lengannya yang kuat hingga menempel pada jeruji besi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Iblis itu mencoba berontak. Diamlah sebentar dan tidak usah banyak bicara, Balas Bloody. Kau, Bloody, lepaskan aku! Setelah lolos dari kurungan, Jaka langsung menghampiri di mana Bloody berada dan hanya berjarak beberapa meter. 10 penjaga sarang iblis juga bertindak mendekat mendengar keributan tersebut. Beruntung mereka cukup jauh sehingga Jaka sampai di tempat Bloody tanpa gangguan. pegang erat-erat iblis itu dan buat dirimu aman. Jangan sampai ikut terkena seranganku, ucap Jaka. Lakukan Mas Jaka, balas Narendra. Bloody mengangkat kakinya dan mengkaitkannya pada langit jeruji besi. Apa yang kau lakukan? Hentikan! Iblis sejati mulai merasakan bahaya. Iblis itu menjerit sesaat sebelum dirinya terbunuh. Serangan Jaka juga telah menghancurkan jeruji besi yang menahan Bloody. senjatamu sangat mengerikan manusia. Aku pasti mati juga jika terkena itu, ucap Bloody. Ayo segera pergi. Para penjaga sebentar lagi akan tiba, balas Jaka. Apa kau serius akan masuk ke sarang iblis ini? Benar Mas Jaka, setelah masuk mungkin kita tidak akan bisa keluar lagi, sahut Narendra. Apa kau yakin bisa melawan para penjaga itu? Ucap Jaka. Melawan mereka, yang ada aku malah tertangkap lagi, balas Bloody. Maka dari itu, di sini kita tidak memiliki harapan untuk menang. Kita harus mengambil resiko. Apapun yang terjadi di dalam sarang, mungkin ada tingkat bahaya tinggi. Setidaknya ada kemungkinan kita lebih aman di sana. Jika beruntung, kita bisa menghancurkan sarang iblis itu dari dalam, jelas Jaka. Aku rasa itu pilihan yang terbaik saat ini. Ayo lakukan. Hei, lepaskan kami juga. Tolong kami. Aku juga ingin keluar. Keluarkan aku. Ucap beberapa tahanan yang juga berada di kurungan yang sama seperti Jaka sebelumnya. Hei, jangan buang-buang waktu untuk mereka. Ayo kita segera pergi, ucap Bloody. Jaka terdiam sesaat, kemudian dia mengambil keputusan untuk membebaskan para tahanan. Menunduk kalian semua. Jaka melepaskan energi pusakanya dan menghantam semua kurungan dan menghancurkannya. Setidaknya ada 5 iblis dikurung dan 2 sosok misterius yang terlepas dari kurungan. Apa yang kau lakukan? Ucap Bloody. Siapa yang tahu mereka akan berguna, balas Jaka. Terserah kau sajalah. 7 sosok yang sebelumnya dikurung menghampiri Jaka. Terima kasih. Aku tidak berharap ditolong oleh manusia, tapi sekarang lebih baik. Aku lebih memilih bertarung sampai mati daripada dijadikan sumber energi, ucap salah satu iblis, seorang mantan penjaga sarang Ratu Iblis. Sekarang terserah kalian mau apa. Lakukan saja apa yang kalian inginkan. Jangan menghalangi jalanku, balas Jaka. Berhenti kalian, beraninya mengacau di sini, ucap salah satu penjaga sarang yang telah tiba. Memangnya aku akan mendengarkan ucapan kalian. Jaka langsung melesat menuju lubang di mana Rio sebelumnya dimasukkan. Lubang tersebut seperti kawah gunung. Tidak terlihat dasarnya, banyak akar-akar atau urat yang mirip seperti akar di sekelilingnya. Menjauh dari sana! Penjaga sarang mulai bergerak dan mengingatkan mereka. Melihat kalian panik, aku jadi semakin ingin memasukinya. Jaka langsung melompat ke sarang Ratu Iblis, diikuti oleh Bloody. 7 tahanan yang dibebaskan Jaka juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan para penjaga sarang. Mereka akhirnya juga mengikuti jejak Jaka dan masuk ke dalam sarang. Sial, apa kita akan menyusul mereka? Jangan, biarkan saja mereka. Tidak ada yang berani memasuki sarang ratu sejauh ini. Mereka pasti tidak akan selamat. Terus, bagaimana sekarang? Kita laporkan kepada Raja Iblis Mogu, dan kita
harus siap menerima konsekuensinya, ucap para penjaga sarang Ratu Iblis. Jaka melesat jatuh seperti ditarik oleh gaya gravitasi. Tidak ada kemungkinan selamat jatuh dari ketinggian yang tidak diketahui dasarnya tersebut. Semakin jauh Jaka terjatuh, tempat tersebut mulai terlihat berbeda. Mulai terlihat kumpulan awan yang tebal berwarna abu-abu. Mereka mulai menembus awan-awan tersebut dan mulai terlihat dasarnya. Tempat apa ini sebenarnya? Apa benar ini sarang iblis? Kenapa malah seperti di dunia yang luas? Ucap Jaka. Aku tidak tahu, karena aku terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Aku sama sekali tidak memiliki informasi tentang sarang ratu ini, balas Bloody. Mereka masih melayang cukup lama, mungkin sekitar 2-3 hari. Mereka terjun. Akhirnya mereka akan tiba di daratan. Semakin dekat dengan daratan, kecepatannya semakin melambat. Pada akhirnya mereka mendarat seperti halnya melompat dari jarak 1 meter saja. Dengan kecepatan sebelumnya, sudah cukup untuk membuat jiwa kita hancur. Aku pikir aku akan mati. Siapa sosok yang seperti bunga itu? Jaka kebingungan tiba di lokasi yang menurutnya sangat aneh. Aku tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jadi berhentilah bertanya padaku, balas Bloody. Mereka tiba di suatu daratan yang memiliki cukup banyak air. Ada beberapa makhluk yang serupa sedang melakukan aktivitasnya, memindahkan sesuatu dari puncak pegunungan dan diletakkan di dalam gua yang tidak diketahui apa di dalamnya. Wujud mereka memiliki kepala seperti kelopak bunga, berjenis kelamin perempuan. Ini adalah salah satu tempat untuk peleburan jiwa. Puncak pegunungan itu adalah tungku untuk melebur jiwa, dan makhluk kelopak ini adalah Niue. Mereka adalah pelayan sarang yang memiliki tugas untuk memindahkan jiwa yang sudah dilebur ke inti pusat pembentukan energi, ucap salah satu iblis yang sebelumnya juga terkurung. Jaka langsung refleks waspada saat iblis itu mengatakan penjelasannya. Tidak perlu waspada kepada kami. Kami memang iblis, tapi kami telah dibuang karena melakukan kesalahan saat bertugas. Jika bukan karena kau membebaskan kami, kami tentunya hanya akan menjadi sumber energi sarang ini, katanya. Apa kau tahu sesuatu dengan wilayah ini? Tanya Jaka. Tentu saja, karena kami lahir dari sarang Ratu Iblis ini. Namaku adalah Dugu. Aku Belik. Aku Siang. Namaku Mei. Aku Nibu. Kelima iblis menyebutkan nama mereka. Dua sosok misterius tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, untuk sementara ini aku mempercayai kalian. Aku Jaka. Dan untuk dia, kalian pasti tahu siapa dia, balas Jaka. Tentu saja kami tahu. Dia adalah Bloody, sosok iblis yang membuat kekacauan di medan perang, kata Belik. Kesalahan apa yang kalian lakukan sehingga kalian pantas mendapatkan hukuman yang tidak terhormat seperti ini? Tanya Bloody. Kami berlima sebelumnya adalah penjaga sarang ratu ini. Ada 10 orang di antara kami. 3 di antara kami sudah dijadikan sumber energi, sedangkan 2 lainnya dikirim ke medan perang. Mereka adalah Barko dan Gomu. Kami dihukum karena telah membuat salah satu tahanan besar lolos dari pengawasan kami. Awalnya, kami tidak dihukum berat, tapi setelah kelahiran iblis sejati meningkat, kami mulai diabaikan. Untuk menebus kesalahan kami, kami dijadikan sumber energi sarang, jelas Dugu. Lalu, siapa mereka berdua? Kami tidak tahu, tapi mereka berdua adalah tahanan lama. Bahkan ketika kami masih menjadi penjaga sarang, mereka sudah ada, jelas Mei. Tidak perlu pedulikan kami. Kami tidak akan menghalangi kalian. Kami hanya sosok yang tidak penting, ucap salah satu sosok misterius tersebut. Aku juga tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Bloody,
bantu aku menemukan rekanku yang sebelumnya, yang kau hajar habis-habisan itu. Untuk kalian terserah mau bagaimana, ucap Jaka dan meninggalkan lokasi. Mungkin aku bisa membantumu untuk menemukan seseorang yang sebelumnya dilempar kemari. Duku berikan penawaran. Benar juga, kalian lebih memahami tempat ini. Jika begitu, mohon bantuannya, kata Jaka. Para iblis itu tersenyum lega, meskipun mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin dengan mendukung Jaka, mereka akan mendapatkan pengalaman, meskipun mereka tidak yakin akan lolos dari maut. Sementara itu di perbatasan kota Ponik masih terjadi pertempuran. Pihak iblis gelombang kedua juga sudah mulai bergerak. Meskipun pertarungan di perbatasan kota Ponik cukup diunggulkan di pihak Alam Dao karena kehadiran Tori dan Desta serta para pimpinan wilayah dari gerbang neraka, situasi akan berbalik jika gelombang iblis berikutnya tiba. Dewi Maut, kita mundur ke kota Telarang. Pertempuran di sini sia-sia. Kita berkumpul di kota Telarang, ucap Desta. Tidak, sebelum aku membunuhnya, balas Dewi Maut. Pada dasarnya, Dewi Maut hanyalah wanita yang keras kepala, ditambah lagi dia mengalami kerugian atas pengorbanan Devi. Dul, tetaplah di sini, awasi dia. Aku akan pergi ke tempat yang lain untuk menyebarkan informasinya. Pastikan kau juga membujuknya untuk mundur, Dul, pinta Tori. Oke Des, serahkan padaku. Para pimpinan wilayah gerbang neraka tidak terlalu berlebihan bertindak. Mereka segera mundur setelah cukup puas membantai para iblis. Tori cukup meyakinkan mereka yang sedang bertarung dan segera mundur. Tapi tidak dengan Dewi Maut. Dia berhasil dipaksa mundur karena situasi yang memaksanya untuk mundur. Dewi Maut tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Minos karena gelombang iblis berikutnya telah muncul. Semua berhasil dievakuasi dan mundur ke kota Telarang. Untung saja Desta dan Tori bergerak cepat sehingga situasi yang menyulitkan Dewi Maut dan lainnya bisa dicegah. Sementara itu di perbatasan kota Kura-Kura, Kisapto dan rombongannya telah tiba. Akan memakan waktu bagi mereka untuk pergi ke kota Telarang karena mereka harus melewati ribuan iblis yang sudah ada di sana. Portal Kura-Kura memang sudah hancur. Sebetulnya itu hanyalah akses untuk menuju ke kota lainnya lebih cepat. Tentunya ada jalan lain untuk menuju ke kota Telarang, meskipun memang butuh waktu karena perjalanannya cukup jauh. Tapi para iblis di berbagai tempat perbatasan sudah hampir mencapai di kota Telarang. Apa sekarang saatnya kita bertindak, Pak D? Ucap Bon sambil membenturkan kedua kepalan tangannya yang hitam seperti baja. Tunggu apa lagi? Apa kita hanya akan berdiri di sini saja? Hahaha. Balas Ki Sabto. Ki Joyo, Ki Setia, Ki Salak, Ki Babat, dan Ki Jagat mulai bersiap untuk menghadapi para iblis di depan mereka. Tapi tujuan Ki Sabto sebenarnya bukan ke arah kota Telarang, melainkan beliau akan langsung menuju kota iblis. Terbilang nekat memang, karena selama ini beliau belum merasakan kekalahan yang sesungguhnya. Sebijak-bijaknya orang tua, sudah pasti memiliki sifat yang sangat keras kepala. Mungkin beliau akan pikir dua kali jika sendirian, tapi adanya instruktur padepokan seperti Ki Joyo dan lainnya tidak membuat sedikit pun beliau ragu, karena kemampuan mereka sangat bisa diandalkan. Kabut yang biasanya berwarna putih agak bening menjadi hitam abu-abu menyelimuti seluruh wilayah perbatasan kota Kura-Kura. Itu bukanlah kabut, melainkan energi iblis yang telah mengkontaminasi wilayah tersebut. Energi iblis sebetulnya tidak berbahaya bagi makhluk alam dao saat bersentuhan, tapi energi iblis sangat fatal bagi nadi semesta. Nadi semesta bukanlah makhluk yang memiliki tubuh spiritual. Dia adalah jiwa murni yang tidak memiliki tubuh spiritual. Bisa dikatakan jiwa spiritual nadi semesta adalah alam dao itu sendiri. Jika bagian alam dao terkontaminasi oleh energi iblis, hal itu juga melukai nadi semesta. Kota Telarang di mana para kaisar berada adalah inti penting atau pusat jantung semesta berada. Jika kota Telarang jatuh dan dikuasai oleh iblis, keberadaan nadi semesta akan terancam.
Bon, dan kelima instruktur padepokan Guntur Kendi sudah mulai beraksi. Awal mereka akan membersihkan perbatasan kota Kura-Kura. Jahanam! Iblis sial ini tidak ada habisnya. Ucap Bon sambil melancarkan serangannya. Hahaha, tapi bukankah menyenangkan seperti ini, Bon? Balas Ki Setia Alam. Jangan buang-buang energi kalian. Sesuaikan konsumsi energi kalian. Mereka hanyalah iblis lemah. Jangan terlalu berlebihan, sahut Ki Joyo. Iblis yang mereka hadapi memang hanya prajurit iblis biasa. Para iblis kuat telah pergi menuju ke kota Telarang. Gelombang iblis kedua telah bergerak sebelum rombongan Ki Sabto tiba di perbatasan kota Kura-Kura. Yang mereka hadapi hanyalah sisa-sisa prajurit iblis yang tertinggal. Apa kalian akan main-main di sini? Kata si Fang Baihu. Hahaha, bukan seperti itu, Baihu. Sebelum meninggalkan tempat ini, akan aku bersihkan terlebih dahulu lokasi ini. Balas Ki Sabto. Manusia, jangan buang-buang waktu di situ. Pergilah ke kota Telarang. Pinta Nadi Semesta. Kenapa aku harus ke sana? Tujuanku adalah ke kota iblis. Tidak perlu dikhawatirkan tentang anakmu. Saat ini dia berhasil lolos. Tidak perlu menyusulnya saat ini. Jika kota Telarang jatuh, aku akan semakin melemah. Pergilah dahulu ke kota Telarang. Di sana ada beberapa rekan anakmu. Pinta Nadi Semesta sekali lagi. Kalian semua, naiklah. Kita tinggalkan tempat ini. Ucap Ki Sabto. Kemana, Pak D? Ayo naik, Bon, jangan banyak bicara, sahut Ki Setia. Bon, kau mau ikut atau tidak? Atau ku tinggal kau? Tunggu, Pak D. Baihu melesat dengan cepat menerjang kumpulan iblis. Jalur yang dilewati Baihu tergeletak para iblis mati yang mencoba menghadangnya. Kota Telarang sudah dalam kondisi siaga penuh. Tori dan lainnya tepat waktu kembali ke kota Telarang. Para iblis gelombang kedua sudah hampir sampai. Sudah cukup terlihat dari pusat pengintai di kota Telarang. Para iblis sudah tiba. Sembunyikan tanda peringatan. Ucap sosok di lokasi pengintaian. Suara peringatan mulai terdengar bersautan. Penghuni dan pengungsi di kota Telarang saling menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Pada akhirnya, bencana ini tidak bisa dihindari, ucap Suyoto. Ya, kali ini aku juga tidak bisa mundur lagi. Ingin rasanya tidak terlibat, tapi kemanapun aku menghindarinya, tetap saja pada akhirnya aku akan terlibat. Hahaha, benar begitu, Direktur? Yan Li, jangan panggil lagi aku Direktur. Aku bukan lagi Direktur. Panggil saja dengan namaku. Ah, tidak. Saya lebih nyaman memanggil Anda Direktur. Ah, terserah kau saja, Yan Li. Tidak ada lagi tempat untuk kabur. Bencana sudah ada di depan mata. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu bertahan dan melawan. Takut itu sudah pasti dialami oleh mereka yang hidup. Mau sekuat apapun mereka, tidak ada kemungkinan bisa selamat dari gelombang iblis kedua. Gelombang ini tidak seperti gelombang pertama. Kali ini banyak jenderal iblis sejati yang langsung turun tangan. Dan banyaknya para jenderal iblis sejati sudah pasti memiliki pimpinan yang lebih tinggi dari mereka. Bisa jadi Raja Iblis Mogu sendiri yang memimpin serangan kali ini. Sementara itu di dalam sarang Ratu Iblis, Jaka bekerja sama dengan mantan penjaga sarang iblis dan dua sosok misterius yang tidak diketahui namanya. Mereka menuju ke bukit yang dikatakan sebagai Tungku untuk melebur jiwa. Para Niue tidak mempedulikan mereka. Niue hanya melakukan aktivitasnya tanpa mempedulikan di sekitarnya yang membuat rombongan Jaka lebih mudah bergerak. Namamu Tugu bukan? Apa kau tahu di mana rekanku yang sebelumnya dilempar kemari? Tanya Jaka. Secara pastinya aku tidak tahu. Mereka yang dilemparkan kemari
biasanya akan tergeletak begitu saja di tempat di mana kita tiba dan di sekitarnya. Niue akan membawa sosok yang lemah tak berdaya untuk dibawa ke tungku peleburan jiwa. Mereka tidak akan berani mendekati kita yang masih bisa melawan. Niue akan memastikan dahulu sosok yang akan dibawanya benar-benar tidak bisa bergerak. Ada kemungkinan rekanmu sudah ada di tungku peleburan jiwa. Berharap saja dia belum dilebur, balas Duku. Jaka mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin kejadian itu menimpa Rio. Akan sangat buruk jika Rio telah dilebur, karena sudah tidak ada kesempatan untuk menolongnya jika hal itu terjadi. Apakah ada penjaganya di tungku peleburan jiwa? Tanya Jaka. Seharusnya ada, tapi mereka hanyalah iblis rendahan yang ditugaskan untuk memproses peleburan jiwa, jawab Duku. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tungku peleburan jiwa. Ada sangat banyak Niue sedang mengantri untuk mendapatkan serpihan jiwa yang dilebur. Ada sekitar puluhan iblis juga yang sedang bekerja memindahkan jiwa-jiwa yang hendak ingin dilebur. Di puncak bukit tersebut memiliki kondisi berbatu tanpa ada tanaman yang hidup, dikelilingi oleh dinding batu yang melingkar secara alami. Tungku yang dimaksud ternyata berbentuk seperti gunung kecil. Jiwa yang dimasukkan ke dalam gunung tersebut akan hancur. Kemudian gunung itu akan memuntahkan jiwa yang sudah dilebur. Siapa kalian? Ucap salah satu iblis. Apa kalian tahu siapa aku? Kata Duku menghampiri mereka. Anda adalah Tuan Duku, dan kalian apa Tuan Duku lakukan di sini? Balas iblis tersebut sepertinya mengenalinya. Aku diperintahkan kemari untuk mengambil jiwa manusia yang baru saja tiba di sini. Apa kau tahu jiwa yang dimaksud? Apakah ada di sini? Tanya Duku. Oh, tunggu sebentar Tuan Duku. Iblis itu berbalik dan menanyakan kepada iblis lainnya. Para iblis yang bekerja di tungku peleburan jiwa tidak akan tahu informasi di luar sarang. Setahu mereka, Duku dan lainnya adalah petugas yang menjaga sarang. Jaka cukup beruntung bisa mendapatkan bantuan dari Duku. Tuan Duku, baru-baru ini kami mendapatkan jiwa manusia. Dia ada di sana, ikut saya Tuan, kata iblis tersebut. Iblis itu mengarah ke suatu tempat gua yang tidak jauh dari tungku. Tempat itu mengumpulkan para jiwa. Tuan Duku, dia adalah manusia kedua yang pernah kami dapatkan. Tadinya hari ini kami akan mengirimnya ke tungku pusat, karena melebur jiwa manusia hanya bisa dilakukan di tungku pusat, jelasnya. Duku melirik ke Jaka dan memberikan kode apakah jiwa manusia tersebut yang dimaksud. Jaka mengangguk dan telah memastikan bahwa itu adalah Rio. Keluarkan dia yang kami cari, ucap Duku. Tapi Tuan, aku akan beritahukan kepada Ratu bahwa kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Mulai sekarang akan aku ambil alih, kata Duku. Terima kasih banyak Tuan Duku. Kami serahkan jiwa manusia itu pada Anda, dan tolong katakan yang baik tentang kami. Hehehe, pinta iblis itu. Aku tahu, kalian semua akan mendapatkan hadiah kalian nanti, balas Duku. Hei, kau bilang ini adalah kedua kalinya kalian mendapatkan jiwa manusia. Di mana jiwa manusia lainnya? Apa sudah kalian pindahkan ke tungku utama? Tanya Jaka. Maaf, siapa kau? Baumu seperti manusia, kata iblis itu. Dia adalah penjaga sarang yang baru. Dia gemar melahap jiwa manusia, jadi jiwanya memiliki bau seperti manusia, jelas Duku menutupi. Maafkan saya lancang Tuan. Iya, jiwa manusia yang pertama kali kami temukan sudah kami bawa ke tungku utama. Apakah ada kesalahan? Katanya. Tidak. Ya sudah jika begitu, balas Jaka. Mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Prioritas utama mereka adalah memulihkan kondisi jiwa Rio. Mereka bisa saja langsung bertindak dan membantai para iblis itu, tapi sengaja tidak mereka lakukan agar Ratu Iblis tidak menyadarinya. Akan sangat merepotkan jika mereka bertemu dengan Ratu Iblis. Sebelum pergi, bagaimana jika aku hancurkan saja tempat ini? Ucap Jaka. Jangan. Jika kau lakukan itu, Ratu akan menyadarinya Tuan. Kita tidak akan bisa melawan Ratu.
Bahkan Raja Iblis Mogu sekalipun tidak bisa melawannya, balas Duku. Tujuanku ke sini selain menemukan dia, aku juga ingin menghancurkan sarang ini dari dalam. Sepertinya aku harus memulihkan kondisi Rio terlebih dahulu. Ayo cari tempat yang lebih aman. Mereka akhirnya bergerak. Jaka mengurungkan niatnya untuk menghancurkan tempat tersebut. Jauh dari tungku peleburan jiwa, masih berada di sekitar wilayah yang memiliki banyak air dan ada beberapa Niobe yang tidak bergerak. Di sini lokasi yang aman, Tuan. Kita bisa istirahat dan memulihkan manusia itu, kata Duku. Kenapa para Niobe ini tidak bergerak? Jaka penasaran. Mereka sudah mati, dan mereka juga yang telah gagal terakhir, Sahut Mei. Mas Ren, tolong lindungi aku. Aku tidak percaya dengan mereka. Aku akan membantu sebisa mungkin untuk memulihkan kondisi Rio, Pinta Jaka. Tenang saja Mas Jaka, Bloody akan menjagamu Mas Jaka. Tidak ada di antara mereka yang bisa menandingi Bloody, balas Narendra. Terima kasih. Jaka langsung duduk bersila sambil komat kamit mengucapkan mantra. Pemulihan bukanlah keahlian Jaka, tapi dia berusaha untuk mengembalikan energi spiritual Rio. Untuk kesembuhan jiwanya, itu tergantung Rio sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di dalam sarang Ratu Iblis tidak seaman yang mereka pikirkan. Sementara ini mungkin mereka masih bisa lega karena tidak ada bahaya yang mengancam mereka. Tapi itu hanya sementara karena mereka telah ditemukan. Penyusup harus dimusnahkan, Ucap sosok yang tiba-tiba datang, berwarna merah, botak, dan memiliki duri seperti pedang di lengannya. Dia adalah anak Ratu Iblis, Red Baron. Pertemuan yang tidak terduga, tapi mereka sama-sama tidak mengenal satu sama lain apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sarang Ratu Iblis sebelumnya, saat Ratu Iblis muncul atas kegaduhan yang terjadi karena pembantaian yang dilakukan oleh Red Baron. Ratu Iblis sebelumnya akan menghukum semua anak-anaknya karena melakukan pembantaian kepada sesamanya. Tapi Ratu Iblis mengurungkan niatnya setelah melihat Red Baron yang dia yakini adalah sosok yang terlahir istimewa. Secara kemampuan, Red Baron hanya memiliki kekuatan yang setara dengan Jenderal Iblis biasa yang terkuat, atau setidaknya setara dengan iblis sejati tingkat rata-rata. Tapi Ratu Iblis menyadari sesuatu yang berbeda dengan Red Baron. Setiap lawannya yang dia bunuh, kekuatan dan kemampuannya akan meningkat. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh para iblis lainnya, bahkan untuk seorang iblis sejati sekalipun. Memang ada cara bagi para iblis untuk meningkatkan kemampuannya, yaitu dengan cara hibernasi, atau jika manusia melakukannya seperti bertapa. Ada lagi cara lainnya, yaitu bertarung sampai mati dan inkarnasi. Tapi metode tersebut membutuhkan waktu lama dan memiliki risiko yang sangat besar. Saat para iblis mati dan inkarnasi, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Sedangkan mereka yang sengaja untuk melakukan hibernasi akan jauh lebih lama lagi. Melakukan hibernasi juga memiliki kelemahan yang fatal. Selama proses hibernasi, mereka akan dalam kondisi yang sangat lemah. Red Baron mengabaikan semua metode tersebut. Dia mampu bertambah kuat hanya dengan membunuh musuhnya. Hampir sama dengan Bloody, hanya saja memiliki perbedaan. Bloody bertambah kuat saat membunuh iblis sejati yang memiliki tanda lahir lebih tinggi darinya. Sedangkan Red Baron, karena dia bukanlah seorang iblis sejati, dia tidak memiliki batasan. Dia akan terus bertambah kuat semakin banyak musuh yang dia kalahkan. Tapi kemampuannya akan bertambah sedikit demi sedikit, tidak seperti Bloody yang langsung melonjak naik saat membunuh lawannya. Kemampuan khusus yang dimiliki Red Baron dan Bloody tentu saja itu ada kaitannya dengan manusia. Makhluk paling istimewa adalah manusia, itu pasti. Meskipun memiliki umur pendek, manusia dibekali dengan kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Asalkan mau belajar dan berlatih, manusia akan menjadi makhluk terkuat di antara semua makhluk. Itulah kenapa para iblis menargetkan manusia sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis.
Karena ada kemungkinan kelahiran iblis di sarang ratu akan memiliki kemampuan manusia yang dilebur. Iblis bisa hidup hingga ratusan tahun. Bagaimana jika kelahiran iblis tersebut memiliki kemampuan seperti manusia? Ratu Iblis memiliki alasan kenapa dia tidak pernah keluar dari sarangnya. Satu-satunya iblis yang bisa menciptakan iblis baru hanyalah Ratu Iblis. Sedangkan sarang iblis lainnya seperti milik Raja Iblis Mogu dan iblis di bawahnya, semua itu adalah percabangan dari sarang Ratu Iblis. Sarang Ratu Iblis bisa melahirkan sarang Raja Iblis, lalu sarang Raja Iblis melahirkan sarang Jenderal Iblis, dan sarang Jenderal Iblis melahirkan sarang Tuan Iblis, dan seterusnya. Tapi tetap saja semua itu berpusat di sarang ratu, dan kelahiran iblis paling sempurna tetap kelahiran yang ada di sarang Ratu Iblis. Sebetulnya iblis tidak bisa berkembang biak. Iblis hanya diciptakan dari kitab kebangkitan iblis. Sarang iblis sebetulnya tidak ada pada awalnya. Terciptanya sarang iblis terjadi pada awal-awal perang. Ratu Iblis adalah sosok iblis kuat dan kejam, banyak musuh yang takut dengannya. Tapi konon Ratu Iblis pernah hampir kalah setelah melawan seorang manusia. Jika bukan karena manusia itu kemudian dikeroyok oleh iblis-iblis kuat lainnya, Ratu Iblis pasti sudah mati. Saat manusia itu tidak berdaya, Ratu Iblis menyayangkan jika manusia itu terbunuh begitu saja. Akhirnya Ratu Iblis melahapnya, dan kejadian tidak terduga terjadi. Setelah melahap manusia itu, Ratu Iblis meledak, dan terciptalah sarang Ratu Iblis. Para jenderal iblis menduga bahwa Ratu Iblis masih hidup. Mereka memberikan sumber energi untuk menjaga Ratu Iblis tetap hidup. Namun, sumber energi yang diberikan oleh Ratu Iblis tidak hanya membuatnya bertahan hidup, tapi juga melahirkan iblis-iblis baru. Semakin banyak iblis yang dilahirkan, Ratu Iblis akan semakin kuat dan tubuhnya akan perlahan terbentuk. Semua itu karena keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang Ratu Iblis lahap. Tapi selama waktu berlalu, jiwa Ratu Iblis tidak bisa terbentuk karena kurangnya energi yang dibutuhkan. Tapi perlahan, jiwa dan tubuh Ratu Iblis mulai terbentuk saat sarang Ratu Iblis mendapatkan sumber energi dari jiwa manusia. Itulah sebabnya para iblis menginginkan jiwa manusia sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis. Selain untuk melahirkan iblis yang kuat, proses kebangkitan Ratu Iblis juga semakin dekat. Saat ini jiwa dan tubuh Ratu Iblis sudah terbentuk semuanya, kecuali kepalanya. Tidak lama lagi akan terbentuk sempurna. Kelahiran Red Baron yang istimewa di sarang ratu juga baru pertama kalinya terjadi. Meskipun sudah banyak jiwa manusia yang dilebur dan dijadikan sumber energi, dan mau sebanyak apapun jiwa manusia yang dijadikan sumber energi, pada dasarnya tidak akan pernah tercipta makhluk seperti Red Baron. Ratu Iblis tidak menyadari bahwa jiwa Red Baron adalah jiwa manusia utuh yang bernama Raka Sidan. Meskipun Raka tidak memiliki kesadaran penuhnya dan banyak memori ingatan yang hilang, setidaknya hal itu menutupi kecurigaan Ratu Iblis dan menjadikan Red Baron sebagai anak kesayangan Ratu Iblis. Hahaha, sudah berapa lama aku menantikan kelahiran iblis sepertimu. Akhirnya hari ini telah tiba, Red Baron anakku, kata Ratu Iblis. Ya, yang mulia ratu, balas Red Baron. Mulai sekarang, panggillah aku ibu, pinta Ratu Iblis. Baik ibu. Bagus, kau akan menjadi harapan besar bagi bangsa iblis di masa mendatang. Mogu jangan sampai mengetahui keberadaanmu. Bunuh mereka semua, Red Baron. Ratu Iblis perintahkan untuk membunuh 14 iblis yang baru terlahir untuk menutup kemungkinan informasi tentang Red Baron bocor. Tunggu yang mulia ratu, kami... Red Baron dengan senang hati membunuh mereka. Para iblis tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa bergerak karena ditahan oleh Ratu Iblis. Setelah Red Baron membunuh semuanya, Red Baron mengalami peningkatan kekuatan. Energi iblis semakin kuat. Red Baron benar-benar bertambah kuat setelah membunuh. Kau benar-benar luar biasa anakku. Aku puas. Aku sangat puas.
Ratu Iblis tertawa mengerikan. Sesaat kemudian, Ratu Iblis merasakan kehadiran penyusup yang ada di sarangnya. Beraninya tikus kecil memasuki wilayahku. Ini sungguh kebetulan. Anakku, aku akan berikan tugas pertamamu. Singkirkan para penyusup. Bunuh mereka. Tapi jangan memaksakan dirimu. Jika musuh terlalu kuat untuk kau hadapi, lebih baik mundur. Jika kau mengerti, pergilah dan cari penyusup itu, dan pastikan mereka benar-benar penyusup. Aku mengerti, Ibu. Penyusup harus dimusnahkan, balas Red Baron. Ratu Iblis benar-benar telah menganggap Red Baron seperti anaknya sendiri. Tidak ada kata-kata mundur bagi mereka yang telah diperintahkan. Mundur berarti mati, tapi Ratu Iblis berikan perhatiannya kepada Red Baron. Dengan kata lain, Red Baron dalam perlindungan penuh Ratu Iblis. Tidak akan ada yang berani menyinggungnya, bahkan jika itu Raja Iblis Mogu sekalipun. Disinilah pertemuan yang tidak terduga. Apakah mereka akan bertarung? Atau mungkin malah Raka Sidan akan kembali mengingat sisi manusianya setelah bertemu dengan Jaka? Semua ada kemungkinan, dan kemungkinan lainnya adalah mereka akan bertarung sampai mati.